Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Jadi saya Media Dirata dan pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang cara untuk melakukan uji mediasi dan uji moderasi. Jadi untuk yang pertama adalah cara untuk uji mediasi. Hal yang pertama kali harus dilakukan adalah memindahkan data dari Excel ini ke Stata. Di sini sudah saya copy, kemudian langsung kita pindah. Ctrl V, reverse row as variables name. Kemudian di sini kode tidak kita pakai, jadi kita delete. Yes. Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah meregresikan X terhadap Y. Nah, di sini Y yang saya gunakan adalah CTR untuk tax avoidance dan X-nya adalah ROA. Komennya reg CTR dan ROA. Kemudian enter. Angka berikutnya adalah uji normalitas. Untuk uji normalitas berarti tinggal break res, R, SKTS, res. Nah, di sini bisa dilihat bahwa datanya ternyata belum normal, masih di bawah 0,05, yaitu 0,0011. Maka kita lakukan sort res dan graph progress untuk melihat data outliernya. Nah, di sini bisa dilihat ada satu data outlier, nanti kita buka data yang paling positif, 30. Maka kita buang. Kemudian kita drop res dulu. Berikutnya kita regresikan X terhadap Y-nya lagi, berarti reg, CTR, dan ROA. Uji normalitas lagi, regress, R, SKTS, res. Nah, di sini bisa dilihat SKTS resnya bahwa hasilnya adalah 0,14, jadi sudah normal, sudah di atas 0,05. Kemudian kita lakukan multikolinearitas, VIF. Nah, di sini VIF-nya sudah pasti aman. Kemudian head test. Nah, ternyata head test-nya di bawah 0,05, berarti kita regresikan lagi X terhadap Y dengan VCI robust. Komennya CTR, ROA, VCI robust. Langkah selanjutnya atau langkah kedua adalah kita lakukan regresi X terhadap mediatornya. Di sini mediator yang saya gunakan adalah M5. Ini M5, kemudian ROA. Enter. Kemudian seperti biasa kita lakukan uji normalitas. Res, sini saya pakai res1, R, kemudian SK-test res1. Nah, datanya sudah di atas 0,05, itu 0,98. Maka berikutnya VIF, sudah pasti aman, kemudian head test. Nah, di sini bisa dilihat head testnya juga sudah aman di atas 0,05, yaitu 0,07. Nah, langkah berikutnya atau langkah ketiga yang perlu kita lakukan adalah meregresikan mediator ke variabel Y atau CTR yang saya gunakan dengan variabel X atau ROA sebagai variabel pengontrolnya. Maka di sini komennya adalah reg, CTR, ROA, dan M5. Enter. Seperti biasa kita lakukan uji normalitas. Berarti res 2 saya pakai, kemudian R, SK test res 2. Di sini hasilnya juga sudah normal yaitu 0,0659 di atas 0,05. Kemudian tinggal VIF juga sudah aman dan head test. Head testnya juga sudah aman senilai 0,13, jauh di atas 0,05. Nah, untuk langkah keempat ini kita harus melihat di tabel regresi untuk langkah yang ketiga tadi. Nah, bisa dilihat bahwa ternyata C aksennya atau X terhadap Y-nya itu berpengaruh signifikan. Kemudian kalau dilihat dari variabel moderatornya yaitu M5 yang saya gunakan tadi, hasilnya adalah p-value-nya 0,117. Maka M5 untuk sementara ini dianggap tidak dapat memediasi hubungan antara kinerja keuangan yaitu ROA terhadap tax avoidance yang diukur pakai CETR tadi. Hingga untuk memastikan kita perlu melakukan langkah tambahan yaitu ke kalkulator Sobel untuk uji Sobel. Nah, ini ada kalkulator Sobelnya. Di sini kita ganti untuk variabel A adalah kita lihat dari langkah 2-nya. Ya, kembali ke stata, kita lihat di langkah kedua. Yang di langkah kedua, kita ambil koefisien ROA dan standar errornya. Di sini adalah 53,6417. Maka kita masukkan di sini 53,6417. Kemudian standar errornya adalah 19,868. 2. 19,8682.
Nah, untuk yang B kita lihat dari langkah yang ketiga. Kita kembali ke Stata. Nah, untuk yang B tadi kita lihat dari variabel moderatornya, yaitu MVI. Di sini adalah 0,013999. Maka kita masukkan ke kalkulatornya. 0,01399. Standar errornya kita kembali ke Stata, kita cek lagi. Standar errornya adalah 0,0086. 0,0086. Dan tinggal kita calculate. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ternyata hasil uji sobelnya itu di bawah 1,96. Sehingga dapat disimpulkan gitu ya secara final bahwa M5 itu tidak dapat memediasi hubungan antara kinerja keuangan dengan penghindaran pajak yang diukur dengan menggunakan CETR. Dengan demikian, maka sharing untuk uji mediasi sudah selesai. Berikutnya akan masuk ke uji moderasi. Berikutnya untuk regresi moderasi, yang pertama harus dilakukan masih sama seperti sebelumnya, yaitu input data ke Stata. Di sini datanya sudah saya copy, tinggal dimasukkan ke editornya. Di sini kodenya nggak perlu kita pakai. Nah, sudah. Jadi langkah pertama yang perlu dilakukan adalah meregresikan X, yaitu ROA yang kita pakai, terhadap Y, tax avoidance, diukur pakai CETR. Jadi di sini komennya adalah reg, CETR, dan ROA. Nah, ini hasilnya sudah keluar. Langkah selanjutnya adalah uji normalitas, berarti harus predict res, R. Kemudian SK test res. Dan di sini hasilnya adalah 0,0011. Berarti datanya tidak normal karena di bawah 0,05. Maka langkah selanjutnya adalah short res. Kemudian graph progress untuk lihat data outliernya. Nah, di sini bisa dilihat data outliernya adalah di sisi yang paling positif. Berarti kita buka data editornya. Yang paling positif di sini 0,86 kita delete. Langkah berikutnya adalah drop res dulu. Kemudian kita ulangi lagi yaitu regresi X terhadap Y lagi. Di sini tinggal reg, CETR, dan ROA. Masih sama, predict res, R, SK test, res. Maka langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah uji multikolinearitas, yaitu VIF. Multikolinearitasnya juga sudah lolos, kemudian uji head test untuk heterokedastisitas. Nah, ternyata head testnya tidak lolos, berarti kita harus regresikan dengan VCI robust. Komennya reg, CTRY, kemudian ROA, VCI robust. Nah, langkah selanjutnya adalah meregresikan X, yaitu ROA, Z, M5, atau intellectual capital yang saya gunakan, terhadap Y, tax avoidance, yaitu CETR. Komennya reg, CTRY, dan ROA, dan M5. Kemudian enter. Kemudian uji asumsi klasik yaitu normalitas lagi sama seperti sebelumnya, tinggal predik res 1 di sini saya pakai. Kemudian SK test res 1. Nah, hasilnya adalah 0,0659, berarti sudah di atas 0,05, berarti datanya sudah normal. Maka langkah selanjutnya adalah uji multikolinearitas. VIF. Multikonya aman, head test, heterokedastisitas. Head testnya juga sudah aman di atas 0,05. Jadi bisa kita lihat angkanya adalah 0,133. Nah, langkah berikutnya atau langkah ketiga adalah membuat variabel moderasinya atau variabel interaksinya. Di sini komennya adalah gen. Saya mau kasih nama ROAT M5. Kemudian variabel Z-nya dikalikan dengan variabel X-nya, yaitu ROA. Nah, setelah variabel moderasinya terbentuk, langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah kita meregresikan X, Z, dan variabel interaksinya terhadap Y. Di sini komennya reg, CTRY, ROA X, M5, dan ROA M5. Enter. Di sini sudah bisa dilihat hasilnya, maka berikutnya adalah uji asumsi klasik lagi.
Sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi di sini tinggal predict res. Saya pakai res 2, R. Kemudian SK test res 2. Nah, bisa dilihat hasilnya sudah normal di atas 0,05 yaitu 0,0877. Berarti kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu head test. Head testnya juga sudah lolos, kemudian VIF. Nah, di sini VIF-nya adalah 4,59. Nah, sebenarnya secara VIF ini sudah aman karena di bawah 10. Tapi jika kita masih butuh min centering, berarti tinggal kita tambahkan gitu ya langkah-langkahnya untuk min centering. Di sini summarize. Yang kita summarize adalah ROA. Kemudian di sini min only. Terus komen berikutnya adalah gen center ROA. Di sini saya pakai nama gen ROA X. Kemudian variable X min R min. Langkah yang sama kita juga lakukan untuk variabel Z-nya. Summarize m5 min only. Gen dan m5 Z variabel Z minus R min. Terakhir kita buat variabel moderasi yang baru. Di sini saya pakai nama gen ROA m5 sama dengan gen ROA X dikalikan gen m5 Z. Nah, jika sudah berarti langkah berikutnya adalah kita meregresikan lagi. Di sini yang diregresikan adalah CTRY, ROA X, M5 Z, kemudian pakai yang interaksi baru, Senroa M5. Sama seperti sebelumnya, setiap kali regresi berarti harus diuji normal, diuji asumsi klasik. Di sini berarti res 3 saya pakai, R. Kemudian SK test res 3, datanya sudah normal, di atas 0,05. Kemudian head test, juga sudah lolos. Dan yang terakhir adalah VIF, uji multikolinearitas. Nah, di sini bisa dilihat uji multikolinearitasnya sudah turun di angka 1,44. Maka yang terakhir kita masuk ke kesimpulan hasilnya. Karena datanya tadi sudah lolos uji asumsi klasik semua, berarti kita bisa langsung lihat di atas ini. Yang pertama kita lihat adalah variabel Z-nya, M5 itu sendiri. Hasilnya adalah tidak signifikan, 0,7176 di atas 0,05. Kemudian kalau kita lihat variabel interaksinya, ternyata juga tidak signifikan, di angka 0,734. Jadi di sini variabel IC yang diukur pakai M5 yang saya gunakan, ternyata hanya berpotensi untuk menjadi variabel moderasi. Sehingga variabel tersebut masih belum mampu gitu ya memoderasi, hanya berpotensi. Sekian sharing dari saya. Terima kasih.